Shalom, perkenalkan nama saya Cindikila, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semester 2. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah teologi proper. Di sini saya akan membahas mengenai nama-nama Allah dalam kitab Perjanjian Lama. Yaitu yang pertama yaitu El Shaddai. Nama El Shaddai ini merupakan nama yang paling sederhana yang digunakan untuk Allah. Di dalam kitab suci ini oleh bangsa Semi yang umumnya adalah El Shaddai yang artinya Allah yang Maha Kuasa, dan nama ini memiliki konotasi yang hangat dan pribadi yang menandakan bahwa Allah berkehendak menolong dan memberkati umatnya. Dan El Shaddai ini memiliki 4 pengertian, yaitu yang pertama yaitu El Shaddai yang berasal dari bahasa Akkad atau Syahdu yang artinya gunung. Yang kedua yaitu El Shaddai yang artinya Allah yang esa, yang memiliki arti cukup. Yang ketiga, El Shaddai menurut kata Shaddai sampai kepada bahasa Ibrani yaitu Shet yang artinya dada. Yang berikut yaitu El Shaddai yang cocok menurut kata Shaddai sampai ke akar kata Sadat yang artinya kuat. Dan nama El Shaddai ini menekankan pekerjaan, yaitu yang berarti oleh kasih karunia dan oleh karena Dia yang memberi kuasa pada alam dan memaksa alam untuk menyampaikan rencananya tentang penyelamatan. Dan dengan menunjukkan kemampuan Allah untuk menguasai alam sehingga nama ini menghubungkan erat dengan pekerjaannya dan dalam penciptaannya dengan sekarang dan pekerjaan perkasanya. Jadi terlebih jelasnya nama El Shaddai ini terdiri dari 2 kata, yaitu El yang berarti Allah dan Shaddai yang berarti kuasa atau Maha Kuasa, sehingga pengungkapan Allah akan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa menggarisbawahi bahwa Dia adalah Allah yang mencukupi segalanya dan Dia mampu melakukan rencananya dan untuk memenuhi dan melimpahkan berkat kepada umatnya tanpa terbatas dan melebihi yang kita pikirkan. Dan yang berikut adalah nama lain yaitu Elohim. Dalam Alkitab, nama Allah yang pertama kali diperkenalkan adalah Elohim. Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Elohim adalah kata yang mempergunakan seluruh kejadian sebagai alasan untuk sebagai pencipta, dan Elohim ini diperkenalkan pada Allah yang melukiskan Allah sebagai Dia yang mempunyai kuasa dan kekuasaan yang sangat besar, dan Dia adalah Allah yang sangat berkuasa karena kepada kita disampaikan bahwa sebab Tuhan adalah segala Allah dan Tuhan adalah segala Tuhan, dan Allah yang besar dan kuat dan dahsyat. Dan dalam Ulangan 10 ayat 17 sebutan Allah sebagai ideologi yang menunjukkan pada kuasa dan wibawa atau otoritas Allah, dan kebenaran ini
dinyatakan tidak hanya dalam seluruh ciptaannya atau ciptaan yang bernyawa maupun ciptaan yang tidak bernyawa sebagai karya Elohim, tetapi juga dalam kenyataan bahwa Dia adalah penguasa seluruh ciptaannya. Dan nama Elohim juga menekankan bahwa alat pencipta adalah Tuhan yang mutlak, dan ciptaan dan sejarah itulah sebabnya maka kita di dalam kitab Kejadian 1 mengawali akan hal ini. Allah yang bernama Elohim adalah Allah yang hebat dan dahsyat dan umat yang besar, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan dari yang ada dan tidak dan menjadi ada, sehingga arti Elohim tergantung dari asal katanya. Dan ada beberapa orang yang mengerti bahwa kata ini datang dari sebuah kata takut dan yang menunjukkan bahwa kekekalan harus ditakuti atau dihormati atau disembah. Dan dengan berjalannya waktu, orang-orang dan ahli dalam bidang bahasa ini semakin berkurang, karena mereka menyebut bahwa nama Yahweh ini secara tepat merupakan bahwa kesulitan bagi umat Israel, sebab umat Israel tidak berani menghafal nama Yahweh karena mereka takut keliru atau salah, dan sehingga Yahweh ini lebih banyak dituliskan daripada dibunyikan. Setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, mereka diperkenankan untuk membangun bait Allah yang dipimpin oleh Ezra dan Nabi Nehemia. Dan bait suci yang sudah dibangun untuk kedua kalinya semestinya sudah menyebut nama Yahweh, tetapi mereka masih takut untuk menyebutkan karena bagi umat adapun nama lain, yaitu Yehova. Nama Yehova ini terikat dengan pengalaman spiritual Israel, dan menjadi sarana pernyataan khusus pada peristiwa keluaran. Nama Yehova ini menyatakan dirinya melalui karya agungnya dan memanggil umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan karya agung tersebut adalah karya penebusan umat Ibrani untuk memasuki hubungan perjanjian dengan Yehova yang sekaligus campur tangan pada kehidupan mereka dan membebaskan mereka dari belenggu Mesir. Dan karyanya dimulai dengan sebuah peringatan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan nama yang berikutnya yaitu Adonai. Nama Adonai ini merupakan sebuah bentuk jamak yang ujung bentuk tunggalnya berarti Tuan, majikan, pemilik, yang bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian 19 ayat 2 dan Kejadian 40 ayat 1 dan 1 Samuel 1 ayat 1 hingga yang ke-15. Dan nama Adonai ini berasal dari kata Adon yang artinya pengendali atau manusia atau ilahi, tuan, majikan, dan pemilik. Dan kata Adon digunakan untuk menjelaskan
seseorang tuan yang mempunyai banyak kuda, atau seorang suami dalam hubungannya dengan istrinya. Dan nama yang digunakan ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, sehingga Adonai ini memiliki arti sebuah Tuhan atau Tuhan, yang berarti hubungan, dan ketuhanan yang berarti kepemilikan. Jadi nama Adonai ini adalah nama yang meyakinkan bahwa orang percaya bahwa Allah dan Tuhannya mempunyai sumber-sumber dan kemampuan untuk memelihara dirinya, sehingga hamba Kristen mempercayai Tuhannya sepenuhnya. Ya, jadi dengan adanya pembahasan materi mengenai nama-nama Allah ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah itu mampu bekerja dalam hidup kita, dan kita harus perlu tahu bahwa tidak ada pertolongan selain di dalam nama Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka disitulah kita akan memperoleh sebuah pertolongan. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih. Shalom.